Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada musibah yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Artinya apa? Ketika ada fitnah, musibah menimpa, maka bukan orang zalim saja yang kena musibah itu, tapi orang soleh pun kan kena. Kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada pencegahan dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina sholihun?" Apakah kita akan dihancurkan padahal di antara kita ada orang-orang soleh? Kata Rasulullah, "Idza kasral khabath." Benar. Kalau sudah merebaknya khabath, pelacuran, minuman keras, ketika tidak ada lagi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan saudara kita ketika jatuh kepada kemaksiatan, kita ingatkan agar melakukan kebaikan dan melarang mereka untuk melakukan kemungkaran. Artinya dari fitnah-fitnah yang tadi disebutkan berbeda-beda macam arti fitnah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa fitnah itu ada dua macam, ada fitnah syahwat, ada fitnah syubuhat. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubuhat. Ayat surat Al-Anfal tadi, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Zubair bin Al-Awwam, ya, seorang sahabat, beliau mengatakan kami tidak tidak tahu tentang ayat ini turun untuk apa ketika itu menimpa kami. Apa yang menimpa Zubair bin Al-Awwam ketika itu? Terjadinya perselisihan di antara para sahabat dan para tabi'in ketika itu. Setelah terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan dan terbunuhnya karena kezaliman. Yang kemudian apa? Yang kemudian terpecah belah kaum muslimin ketika itu. Ada kubunya Muawiyah, semoga Allah meridainya. Ada barisannya Aisyah radhiyallahu anha, ada barisannya Ali bin Abi Thalib. Dan di antara kubu-kubu ini ada orang-orang yang dijamin surga. Ada Talha bin Ubaidillah di kubunya siapa? Muawiyah. Ada Ammar bin Yasir di kubunya siapa? Kubunya Ali bin Abi Thalib. Ada Ibnu Abbas di sana. Terjadi peperangan, ada perang Jamal, ada perang Siffin. Ya, dan yang terbunuh di antara perang Jamal dan perang Siffin ini hampir 70.000 orang. Hampir 70.000 apa? Orang. Dan 70.000 orang ini semuanya muslim, bahkan sahabat. Bahkan orang-orang mulia di antara mereka. Talha bin Ubaidillah meninggal padahal dijamin surga oleh Rasulullah. Ammar bin Yasir meninggal padahal dijamin surga oleh Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam meninggal. Ya, Zubair bin Al-Awwam meninggal ketika itu. Karena kemudian hasutan orang-orang Mesir, ya, ketika itu ada orang-orang Mesir yang menjadi orang ketiga dan terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan, yang kemudian menuduh Utsman bin Affan sebagai pemimpin yang nepotisme ketika itu. Karena apa? Karena menempatkan gubernur Mesir itu dari kerabatnya sendiri. Padahal ketika diklarifikasi kepada Utsman bin Affan bahwasanya itu bukan kerabat saya. Kenapa saya memposisikan dia? Karena dia ini kerabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Utsman bin Affan menikah dengan siapa? Dengan anaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berapa yang dinikah oleh Utsman bin Affan anaknya Rasul? 2. Kenapa Rasul Utsman bin Affan apa julukannya? Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Siapa saja anaknya Rasul yang dinikahi oleh Utsman bin Affan? Bukan Fatimah, Fatimah Ali. Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Dinikahi oleh Utsman bin Affan sehingga dijuluki sebagai apa? Dzunurain. Yang saya posisikan menjadi gubernur Mesir karena itu adalah kerabatnya siapa? Kerabatnya Rasulullah. Dari pihak istrinya Utsman bin Affan, itu kerabatnya Rasul, kerabatnya Ruqayyah atau Ummu Kulsum. Terjadilah apa yang terjadi. Kemudian setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, tentunya yang berhak naik jadi pemimpin siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena beliau khalifah yang keempat, telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian Muawiyah tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib? Karena Muawiyah ini adalah walinya Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah ini adalah anak sepupunya atau anak pamannya Utsman bin Affan. Dan Muawiyah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila madluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl." Barang siapa yang terbunuh secara zalim,
maka kami jadikan dari kalangan walinya menjadi sultan, pemimpin. Untuk apa? Untuk mengkisasnya. Makanya Muawiyah terus meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menemukan siapa pembunuh Utsman ini, kira-kira provokatornya itu siapa gitu. Tapi Ali kemudian ketika itu belum menemukan pembunuhnya, karena yang mendemonstrasi rumahnya Utsman ini banyak sekali di demo gitu ya ketika itu. Yang mau kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi kisah pada sahabat Utsman bin Affan dan terjadinya bagaimana Ali bin Abi Thalib ya perselisihan di antara para sahabat. Bahwasanya apa? Sekaliber sekelas para sahabat ketika itu, para tabi'in, bahkan di antara mereka ada yang dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya, ada yang kemudian apa? Masuk ke dalam ranah ini. Ada yang di kubunya Muawiyah, ada yang di kubunya Ali bin Abi Thalib, ada yang di kubunya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebagian lagi sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Ayyub al-Ansari, mereka malah lari dari Mekah Madinah. Kenapa mereka lari? Ditanya, kenapa ya Sa'ad, kenapa engkau tidak ikut-ikutan? Kata Sa'ad, ini perang fitnah ini. Saya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah dalam hal ini. Akhirnya Sa'ad apa? Justru ingin menjauh daripada ikut kubu ini takut salah, ikut kubu ini takut salah. Tapi di sini kita bukan mau mempermasalahkan siapa yang salah, siapa yang benar dalam kejadian ini, enggak. Karena bukan ranah kita. Karena mereka semuanya sahabat yang mulia, kebaikan mereka lebih besar dibanding kesalahan yang terjadi. Apalagi para sahabat yang telah jamin surga, itu sudah ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau kita ambil pelajaran di sini adalah pentingnya kita untuk memeriksa kabar yang sampai kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sekarang sudah banyak sekali apa kabar-kabar hoax yang tersebar. Baik tentang paslon ini, tentang paslon itu, tentang paslon ini. Ini perlu bagi seorang muslim, tentunya apa? Harus betul-betul memeriksa kabar yang datang kepada kita. Jangan sampai kabar yang datang ini adalah hoax, dusta. Akhirnya kita terbawa emosi, terbawa terpancing, dan kemudian menyalahkan salah satu paslon tertentu karena kabar berita dusta ini salah bagi kita akibatnya, fatal. Terlebih dalam kondisi sekarang ya, yang terpenting apapun dan siapapun yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi pemimpin kita. Karena tentunya kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa ta'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair." Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang berkuasa dan memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang yang Allah inginkan. Allah memuliakan orang yang Allah inginkan, Allah pun merendahkan orang-orang yang Allah inginkan. Jadi kita tentunya salafiyun, kita harus apa? Harus betul-betul bisa bersikap dengan baik dalam hal ini. Siapapun yang memimpin kita nantinya, maka kita yang pertama adalah berharap bahwasanya pemimpin itu adalah pilihan Allah. Artinya apa? Dia mudah-mudahan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu ya. Dan yang kedua, siapapun pemimpin kita nanti, maka selama dia memerintahkan kepada ketaatan kepada kita, kita harus taat. Kita harus mendengar. Ya, kita harus bersabar terhadap kezaliman yang terjadi, misalkan terjadi kezaliman. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya kunu ba'di atau satakunu ba'di a'immatun, akan ada nanti setelahku pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihudaya. Pemimpin tersebut tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak bersunnah dengan sunnahku, kata Rasul. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin, dan akan muncul di antara mereka para pemimpin itu, penguasa yang qulubuhum qulubu syayatin, hati mereka seperti hati syaitan. Fi jusmanil ins, tetapi berbadan manusia. Kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa in adraktu dzalika? Ma asna'u ya Rasulullah?" Apa yang harus aku lakukan apabila aku bertemu dengan kondisi pemimpin seperti itu? Artinya apakah harus saya turun? Artinya saya lepaskan baiat ini dan saya angkat pedang saya? Apa kemudian kata Rasulullah SAW? La, tidak boleh. Ya, kata Rasul, fasbir wa ati, sabarlah dan taatlah. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasbir wa ati.
Walaupun dipukul punggung kalian, diambil harta kalian, tetap sabar dan taat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah salafiyun, harus kita pegang. Siapapun nanti yang memimpin kita, kita harus taat kepada mereka. Walaupun zalim. Ya, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada pemimpin memerintahkan kita maksiat sama Allah, nggak boleh kita taati. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapapun nanti yang memimpin negeri kita ini, yang menjadi penguasa negeri kita ini, ya, maka yang penting harus kita lakukan adalah kita mendoakan mereka agar mereka diberikan apa? Hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan, menyepelekan doa kita. Karena doa itu adalah silahul mukmin, senjata yang beriman itu adalah doa. Doa itu adalah ibadah. Ya, kadang-kadang kita lupa dengan sebab yang terbaik yang kita punya adalah doa. Dan Imam Ahmad bin Hanbal atau para ulama yang lainnya, mereka mengatakan, "Lau indi du'aun mustajabatun la da'utu lil amir." Kalau seandainya saya punya doa yang akan diijabah oleh Allah, saya akan doakan apa? Pemimpin saya. Kenapa? Karena islahur ra'i, islahul mar'iyah. Baiknya seorang pemimpin, maka akan baik pula yang dipimpin, yaitu masyarakatnya. Ketika saya mendoakan pemimpin saya dan menjadi baik pemimpin itu, maka kebaikan itu akan sampai kepada kita selaku masyarakatnya. Beda kalau kemudian doa itu saya tujukan kepada diri saya pribadi, maka kebaikannya hanya saya yang merasakannya. Maka tentunya perlu untuk kita sisipkan ya dalam doa-doa kita untuk pemimpin yang akan memimpin bangsa ini, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang harus kita tetapkan dalam diri kita, harus kita camkan dalam diri kita, siapapun yang memimpin, maka pimpinan kita ini adalah cerminan dari diri-diri kita. Ya, mereka ini adalah cerminan dari diri-diri kita. Mereka itulah cerminan kita sudah. Ketika kita menginginkan pemimpin kita soleh, berarti kita pun harus soleh. Ketika kita menginginkan pemimpin kita adil, bijaksana, amanah, berarti kita pun harus adil, harus bijaksana. Karena pemimpin adalah cerminan dari masyarakatnya. Pemimpin adalah cerminan dari masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Begitulah kami jadikan pemimpin ya bagi kalian dari diri-diri kalian. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin. Kami jadikan pemimpin-pemimpin zalim untuk kalian dari diri-diri kalian yang zalim. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya Allah akan memilih pemimpin tentunya dari cerminan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya soleh, maka Allah akan jadikan pemimpin yang soleh, dan sebaliknya. Sebagaimana kita sering sebutkan tentang bagaimana ada kondisi di mana Ali bin Abi Thalib ditanya ya tentang kepemimpinan beliau, terjadi perselisihan ketika itu, adanya perang Siffin, ada perang Jamal gitu ya. Banyak sekali kemudian perselisihan. Ditanyakan kepada beliau, "Wahai Imam, wahai Ali, wahai Khalifatul Rasyidin, kenapa pada masa Abu Bakar dan Umar masyarakat ini tentram, damai gitu ya, tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi peperangan antara kaum muslimin. Tetapi ketika pemimpinnya engkau gitu ya, khalifahnya engkau, Anda Ali, kita melihat bagaimana perselisihan terjadi banyak." Apa kemudian kata Ali bin Abi Thalib? Karena ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, masyarakatnya adalah seperti saya, seperti Ali bin Abi Thalib, orang-orang soleh. Tapi ketika saya memimpin, masyarakat itu adalah seperti kalian itu. Maka tentunya pemimpin yang akan memimpin kita adalah mereka cerminan dari diri-diri kita. Maka tentunya, terus bagaimana Ustaz? Sekarang kan alhamdulillah kita soleh, ini perasaan mah gitu ya. Kita ngaji, kita ke masjid, kita jamaah. Tapi kita yang soleh, yang kita anggap diri kita soleh seperti ini, berapa persen? Indonesia ini berapa ratus juta Indonesia? 200 berapa juta kita? Hah? 230 apa 40 juta gitu ya. Taruh yang muslimnya berapa? Taruh 200 juta muslimnya atau 180 juta muslim. Taruhlah yang solehnya berapa orang sih yang suka ngaji? Berapa orang sih yang suka sholat jamaah di masjid gitu ya, laki-lakinya? Taruhlah misalkan 10%. Berapa? Berarti 18 juta misalkan.
Itu masih minim dibanding keumuman kaum muslimin yang ada. Berarti keumuman kaum muslimin yang ada ini adalah belum soleh. Artinya apa? Artinya penting bagi kita untuk merubah diri-diri kita, merubah keluarga kita, ya, merubah masyarakat kita agar terpilih dari diri-diri yang soleh, pemimpin-pemimpin yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka masing-masing. Pernah ditawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasul menghentikan dakwahnya oleh kaum musyrikin, diberikan pilihan, diberikan kepada Rasul jabatan, diberikan harta, diberikan wanita, asal menghentikan dakwahnya di Mekah ketika itu. Tapi nggak diambil itu oleh Rasulullah. Ya, nggak kemudian Rasul ambil, saya udahlah saya jadi pemimpin Mekah saja sudah. Nanti saya perbaiki dari atas. Itu tidak diambil oleh Rasulullah. Justru Rasul nggak mengambil tawaran itu, dan Rasul kembali berdakwah. Artinya apa? Perubahan itu bukan dari atas sebetulnya. Perubahan itu dari bawah. Ya, seperti pohon yang tumbuh kembang dengan baik itu karena akarnya yang bagus. Bukan karena pohon atasnya, tapi justru karena akarnya yang sehat. Maka tentunya ketika kita mau merubah sebuah komunitas, sebuah keluarga, maka yang pertama kita rubah diri kita. Ketika kita pingin istri kita nanti soleha, anak-anak kita soleh, berarti kita pun harus soleh, gitu ya. Maka tentunya itu poin-poin yang perlu disampaikan, apalagi kita melihat kondisi sekarang banyak sekali demonstrasi ke KPU, ya. Yang ini demo, yang itu demo, kemudian dilawan lagi dengan ini, akhirnya banyak sekali keributan. Ini dikhawatirkan takutnya terjadinya pertumpahan darah. Maka tentunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan negara kita Indonesia, dan tentunya agar menjadikan nanti siapapun yang memimpin dia adalah orang yang soleh, dan senantiasa kita meminta kepada Allah dengan doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan pemimpin bagi kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Artinya kita meminta kepada Allah, siapapun yang memimpin adalah pemimpin yang sayang kepada masyarakatnya. Baik, itu saja mungkin ya, ikhwan fillah hafizakumullah, yang bisa disampaikan untuk malam ini di kondisi yang penuh dengan ketentraman ini, masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, ya, hamba-hamba yang senantiasa bisa memperbaiki diri, keluarga kita, ya, menjauhkan kita keluarga semua dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.